Suara. Dengarkan dari suara. Dengar. Berapa suaranya? Suara. Jadi nggak usah ada pertanyaan lagi dong. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Wibo di Lorong Misteri. Malam ini, tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di makam angker. Bagaimana kisahnya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Oke pemirsa, kali ini saya sebagai hostnya ya. Oke, karena kita Bang Heri ini ganti seat ya. udah mulai bosan. Bukan bosan nih Bang, saya pengen tahu Bang Heri nih untuk memandu ini nih. Jadi Memandu tour apa? guide. Apa? Jadi pemandu wisata horor di Wisata horor. Lorong Tidak Misteri. tus. Oke teman-teman semua, kali ini kita sedang berada di makam angker, yang dimana makam ini adalah makam yang terdapat kisah. Heeh. Nah kisahnya ini, mak, astrologim kodok. Bodoh. Kasihan Bang Heri. Astrologim. Jadi kisahnya itu nenek-nenek itu korban, nenek-nenek yang mati korban karena apa ya namanya? Korban dari anaknya. Jadi kisahnya seperti ini. Allahu Akbar, yang serem banget nih tempatnya. Dan ini benar-benar, cerita ini benar-benar sangkut paut dengan pesugihan juga. Aduh apa Oh. itu? Jadi Jadi- si nenek ini pesugihan apa Bukan. gimana? Jadi gini, nenek-nenek ini punya anak. Mhm. Nah anak ini punya anak lagi. Hmm. Berarti cucu kan? Iya. Nah si cucu ini main dengan pesugihan, ingin yang namanya kaya raya, Heeh. gitu kan. Nah si cucu ini pengen instan lah kaya raya, dan Iya. akhirnya dia Sudah jadi pesugihan anak lah Raffi ceritanya. Ahmad aja ya? Hah? Nah, kalau mau jadi kaya mah jadi anak Raffi Ahmad aja ya? Iya bener, kayak si Rapatar gitu kan ya. Udah langsung Kaya aku lahir langsung jadi kaya gitu kan. Aku lahir langsung jadi kaya gitu. Iya, maksudnya begini ceritanya, bukan ke situ-situ kok gitu sih. Jadi ceritanya pada saat itu si Suara Bang Heri. suara ya. Hoi, siapa itu? Udah lagi cerita lagi Oke. Dia sampai mana? sampai Rafathar. Sepeda Patar, bukan sepeda Patar. Jadi si cucu ini dia pengen kaya raya. Instan. Karena dari emaknya miskin katanya, dari neneknya juga miskin. Pokoknya dari keturunan miskin lah ya. Ya, dari keturunan miskin, akhirnya pesugihan. Iya. Akhirnya pesugihan, dia ikut pesugihan tuyul, pesugihan tuyul tuh. Dengan dikorbankannya yaitu adalah neneknya. Kan biasanya kalau tumbal itu yang ini bayi Iya. gitu. Hah? Bayi gitu Ya, kan. Yang itu segar-segar, makanya- kalau nenek udah Justru alot. ini aneh, makanya saya dapat cerita ini aneh dari masyarakat sekitar, dari warga sekitar, bahwa cerita ini aneh sekali. Sambil mundur aja deh, Bang Heri bisa kan mundur? Iya. Ya, seperti saya Bang Hadi itu kan kalau mengambilnya itu mundur. Sekarang saya yang sebagai hostnya yang menyampaikan berita, menyampaikan cerita kepada seluruh para host sih? Para subscriber, para teman-teman semua, para fans, para siapa lagi sih? Para emak-emak, bapak-bapak, cancingnya babe, para siapa lagi? Para teman-teman Doraemon, Nobita, gitu-gitu lah pokoknya. Suara. Dengarkan dari suara. Dengar. Berapa suaranya? Suara. Lanjut kemana tadi saya? Nobita ya? Oh, bukan. Apa ya tadi ya? Canggihnya babe. Bukan itu. Itu tuh. Suara lagi tuh. Ayo, suara dulu yo. Yes, Bang Hadi suaranya ya. Suara lagi tuh. Cucu katanya. Itu kali Bang Hadi nenek itu suaranya. Bisa jadi. Suara dari sini kan? Iya, Bang Hadi juga nggak bawa senter kan ya?
Iya, presenter saya. Saya lupa saya. Tapi terang kan. Terang. Ini lampu baru loh ya. Kemarin kan kita selama beberapa hari kemarin kita itu pakai yang namanya astagfirullahaladzim, uji nyali terus kan. Jadi mungkin para subscriber, para penonton setia Lorong Misteri bosan melihat uji nyali lagi. Jadi akhirnya saya sudah beli yang namanya lampu ya. Jadi akhirnya terang lah ya. Tapi untuk lampu tembaknya ini jangan dulu pakai karena kalau kita setelah izin itu nggak dibolehin, khawatir mengganggu warga sekitar. Soalnya di dekat sini dekat rumah juga. Nah, lanjut lagi ke cerita yang dimana kemarin lagi kan? Tadi maksudnya cerita apa sih tadi? Nenek. Ya nenek. Saya itu orangnya gampang lupa. Jadinya apa-apa dekat-dekat cepet lupa. Jadi si nenek itu, si cucu itu mengorbankan nenek-neneknya untuk menjadi tumbal tuyul. Nah, jadi si nenek-nenek itu ngenenenin tuyulnya lah. Jadi intinya gitulah. Gimana kira-kira? Betul jelaskan. Pokoknya jelaskan dengan detail. Gimana sih itu nenenin? Pokoknya intinya gitu aja sih. Nenek itu ngenenenin tuyul, ya. Nenek itu ngenenenin tuyulnya. Jadi si cucunya ini dia bersepakatan dengan ilmu hitam, dengan salah satu pesugihan. Ya, kesepakatannya itu adalah tumbalnya adalah si nenek-nenek itu yang untuk memelihara tuyulnya itu. Jadi si nenek itu tiap hari ngegendong tuyulnya, tiap hari itu nenenin tuyulnya gitu pokoknya. Itu barangkali itu memang ada konsekuensinya kan kalau emang biar tuyul nenenin gitu, nyusuin ya. Breastfeeding itu. Ya pokoknya intinya nyusui kan. Ya nyusuin lah ya. Pokoknya ngenenenin si tuyul-tuyul itulah. Tuyul-tuyul itu dia memelihara 6 langsung. Tuyul itu memelihara 6. Tuyul. Si cucu itu memelihara tuyul itu sebanyak 6. Nah, 6-6-nya itu langsung ditaruh di badannya si nenek itu. Satu di belakang, kanan kiri. Pokoknya tanpa sepengetahuan nenek itu. Si nenek itu ngerasa badannya itu lemas. Pada saat itu benar-benar lemes dia itu kan. Kayaknya ini kisah dari masyarakat, katanya si nenek itu semenjak si cucunya itu menjadi kaya raya, ngelihat si nenek-nenek itu makin jompo, makin jalan itu makin begini, makin bongkok gitu loh. Jadi ngeri, kayaknya warga-warga sekitar itu merasa kasihan sama nenek itu gitu kan. Kayaknya ngerasanya itu kayaknya kasihan lah pokoknya lah, lihat nenek-nenek udah, padahal si nenek-nenek itu umurnya zaman dulu kan umur nenek-nenek itu kan sampai 100 tahun ya kan. Awet tuh. Kalau sekarang zaman sekarang udah 65 juga nggak modar ya. Makanya katanya udah penyakitan ya. Iya gitulah. Nah zaman dulu tuh nenek-nenek umur 65 tahun itu masih seger katanya. Nah si nenek itu semenjak si cucunya itu jadi kaya raya, itu jalannya itu udah begini. Itu kalau zamannya dulu itu 100 tahun baru begini nih. Kayak gitu ya? Iya, 100 tahun begini. Ya, tahun 65 tahun udah begini. Padahal masih setengah abad kan ya? Setengah abad kan sih? 50 kok, setengah abad 50 tahun. Ya itu masih deket setengah abad kan lah ya. Iya. Kan ditambah 15 ya, setengah abad tambah 15 pokoknya. Dia, warga-warga tuh rasanya kasihan lah sama nenek-nenek tersebut gitu. Kayaknya hidupnya kok kayaknya udah begitu banget. Padahal si nenek itu sebelumnya itu seger, rajin pangkel pandai. Bukan aja maksudnya rajin lah untuk bercocok tanam, pokoknya nyangkul tadi. Nah si nenek-nenek cuacanya kayaknya makin gak mendukung, bahkan kayak mulai spot-spot pengen hujan. Iya, ya? Makanya nih nanti mungkin uji nyalinya besok, atau kalau nggak hujan sih kita langsung aja ya kan. Kayaknya Bang Hadi belakangan ini pakai baju merchandise Lorong Misteri terus nih. Oh iya dong, kita harus bangga dong dengan apa sih namanya, dengan namanya Lorong Misteri ini dong. Kita harus memasarkan juga kepada seluruh teman-teman kita. Untuk pemirsa setia Lorong Misteri bisa, mungkin kalau pengen yang mesen-mesen gimana? Iya, langsung aja ke kontak kami ya, yaitu ada di bawah, ada di deskripsi, ada juga ada di mana aja lah pokoknya. Ada lah pokoknya di komunitas juga ada. Langsung aja
ke 081389999565. Itu ya nomornya. Oke, langsung aja kembali lagi ke si nenek-nenek tersebut. Nah, sampai mana tadi? Nenek tersebut apa Yayasan Abad. Nah, itu si nenek-nenek itu udah umur 65 tahun itu udah bener-bener pokoknya udah memang kayak keriput, lemas, kurus banget katanya. Mungkin ini gara-gara pesugihan itu tuh. Pesugihan si itu ya. Itu belum ketahuan. Nah, setelah yang namanya meninggal, akhirnya tak lama kemudian si nenek itu meninggal. Oh, bukan tumbal berarti ya? Apa ya, kayak macam udah perjanjian kali ya. Tapi si nenek itu yang jadi tumbalnya gitu ya, jadi korbannya kali ya gitu ya. Paham. Setelah itu si nenek itu meninggal. Tak lama kemudian si anak tersebut langsung yang namanya jatuh miskin lagi. Nggak tahu kenapa itu jatuh miskinnya, karena Nggak gawe kali dia, nggak iya, gawe. bisa jadi nggak gawe itu dia. Nggak nge-YouTube kayaknya ya, nggak nge-YouTube zaman dulu ya. Nggak ada YouTube, nggak ada YouTube. Ente jangan bikin saya emosi, nggak ada YouTube zaman dulu. Astagfirullahaladzim. Stres kayaknya. Suara Bang Heri. Hai nenek-nenek. Terdengar suara nenek-nenek manggil cucunya. Karena ini sepertinya nih cucu baik. Dengar suara aneh Bang Hadi. Iya. Toke. Ini tanda nih toke. Jadi gitu. Lanjut lagi ke ceritanya sampai si nenek itu udah meninggal. Akhirnya Anak muda itu jatuh miskin. jatuh miskin. Itu rumor-rumor beredar itu dari yang membongkar itu adalah emaknya sendiri. Emaknya yang ya, maksudnya cucu itu kan punya emak ya. Nah, emaknya itu yang tahu kalau anak itu pesugihan. Disitulah terbongkar dan akhirnya jatuh miskin si anak itu. Terus. Suara apa itu? Oke, lanjut lagi. Jatuh miskin sampai ya akhirnya si nenek-nenek tersebut terus bergentayangan di rumahnya, terus ada suara cucu. Nah, dulu itu nih. Nah, ini tuh dulu itu sawah semua nih. Ini sawah. Ini belum ada yang namanya makam. Oh, belum ada makam kebun. Nah, si nenek itu tepat di rumahnya itu di tanahnya sebelah sini, tapi nggak tahu sebelah mana, nggak tahu di mungkin itu biliknya atau siapa, mungkin itu apa itu kayaknya sih nggak mungkin, tapi kelihatannya sih itu cuma buat apa sih namanya, untuk berziarah doang. Tapi aduh kelelawar, masya Allah. Tapi disinilah dulu tempat nenek tersebut. Anjing, ada anjing. Tadi ada anjing, Wadi. Iya. Tadi ada anjing. Ngomongnya jangan ngomong gitu dong. Anjing. Ngomong kayaknya emosi bener anjingnya. Di sini nih tinggalnya si nenek tersebut, keluarga tersebut sama si cucunya. Nah, dan di sini juga rumah yang besar itu. Oh, rumah kayaknya di sini. Iya, rumah kayaknya di sini. Iya. Nah, jatuh miskinnya itu enggak yang namanya bukan Tuhan, gerak Bang Hadi. Allah. Bukan bangkrut atau usahanya nggak ada usaha, nggak ada apa. Kaya tiba-tiba. Iya, kaya aja tiba-tiba. Nah, jatuh miskinnya itu rumahnya itu kebakaran. Hancur lebur. Iya, jatuh miskinnya itu gara-garanya hancur lebur rumahnya itu. Nah, rumahnya tuh letaknya di sini. Nggak tahu saya di sebelah mananya. Dulu ini kan sawah sama rumah dia juga. Dia itu karena dia bercocok tanam kan di situ kan di sebelah sana ada kebun ya kalau salah. Nah, di sini kebun. Saya nggak tahu sih. Pokoknya ceritanya begitu. Ya, di sana ada kebun tuh, di depan jalan itu ada kebun. Depan jalan tuh ada kebun. Di depan jalan nih. Sebelah sini nih. Sebelah sini ada kebun. Sebelah sini. Oh, kebun sana. Ya ini kebun nih. Ini Kebun. Ini kan kebun. Ini kebun mungkin udah kebun turunan atau nggak tahu. Kita kan nggak tahu jelasnya. Tapi dulu ini memang tanahnya si nenek tersebut sama cucu-cucunya, nggak tahu lagi ke penjelasannya. Saya nanya keturunan juga nggak ada yang ngasih tahu. Jadi
saya mau tanya dong, di sini keturunannya siapa? Nenek tersebut nggak ada yang mau ngasih tahu, nggak ada yang ini, karena Jijik kali ya Bang Hadi. nggak, kok gitu sih ngomongnya, parah nih ngomongnya nih. Gimana emosi saya tendang kamu lah. Gini, terus si nenek kan jatuh miskin langsung lah ya kan, udah nggak ada apa-apa. Akhirnya si nenek itu masih sampai sekarang itu masih gentayangan Gentayangan di tempat sini ya. dia di sini. Udah, ntar Udah gitu kita- jadi makam kan jadi sekarang. Oh, kita uji nyali Iya, di sini makam. kali ya nanti. Ya udah, mending itu Siapa tahu dengan ada suara cucu-cucu itu sampai sekarang masih ada ngomong cucu nggak tahu cucunya udah mati juga kali, nggak tahu. Kisahnya udah sampai lama situ aja, sampai situ aja, putus sampai situ aja, dan selebihnya saya nggak dikasih tahu keturunannya yang mana kan. Saya nanya sama keluarga situ keturunannya mana, terus sama si cucunya itu kisahnya gimana lagi, jatuh miskin terus kemana lagi. Pokoknya ceritanya tuh putus sampai situ aja, orang nggak ada yang tahu lagi, nggak tahu saya juga. Pokoknya saya mah nggak tahu menau, saya mah nggak tahu menau. Kalau dikasih ditanyain ceritanya bagaimana lagi, saya nggak tahu menau. Orang dikasih tahunya gitu doang saya. Jadi nggak usah ada pertanyaan lagi dong. Hei, Dir, pancing mau dipancing, Bang, dipancing. mana pancingannya? Psh, psh, mana pancingannya? Pancingnya? Oh, Dir, dor, dor. Aduh, udah lah Bang Hari, uji nyali aja kita. Langsung Mana? dia aja. Ya tapi Bang Hari duluan uji nyali. Oke, siap. Kenapa? Karena saya sekarang hostnya. Oh gitu. Ya, jadi saya yang berkuasa dan saya yang patut untuk yang namanya pemerintah. Ya, oke. Jangan kemana-mana, tetap didorong misteri. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?